kegiatan ini dalam rangka Lempiknas sosialisasi kepada kalangan pramuka khususnya ya untuk agar mereka lebih mengenal olahraga lempar pisau. Olahraga lempar pisau lebih dikenal luas khususnya di kalangan adik-adik pramuka. Mungkin seperti itu. Bisa ditambahkan Pak Yuda? Di kalangan pramuka kebetulan ada yang namanya kegiatan bela negara. Salah satu materi dalam bela negara ada lempar pisau dan menembak. Dan alhamdulillah Lempiknas memfasilitasi tempat sekaligus sosialisasi apa yang dikatakan tadi oleh pengurus dagang. Hari ini kita sangat berbahagia karena pada hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa berlatih di lapangan lempar pisau dan tembak, lapangannya milik Lempiknas ya, dengan di BBC ya, BBC lempar pisau yang mengelola di sini. Kemudian ada juga dari menembaknya dari Perbakin. Namun sebelum kita lanjut ke kegiatan intinya, alangkah baiknya kalau tuan rumah di sini dalam hal ini juga sebagai Komandan Batalion 6, juga pengurus Lempiknas dan Perbakin, Bapak Andi Olang, berkenan bisa memberi pengarahan atau awal dari kegiatan kita ini. Kami persilakan. Ayo nyanyi dulu. Selamat datang kakak, selamat datang kami ucapkan. Selamat datang kakak, selamat datang kakak, selamat datang kami ucapkan. Salam, salam, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Oke, baik. Terima kasih kakak-kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang di area latihan lempar pisau Lempiknas, juga area latihan lempar pisau BBC lempar pisau.
di sini bukan hanya lapang lempar pisau, tapi juga ada lapang menembak BBC Shooting Club yang di bawah naungan Perbakin Kota Bandung. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang dan mudah-mudahan semuanya sehat. Habis jalan ya? Lumayan. Habis jalan, capek. Udah minum belum? Udah ya, menyesuaikan aja ya. Nah, dan mudah-mudahan semuanya sehat nih. Ini kalau boleh, dikit kita kasih yel-yel ala kita ya. Boleh. Semangat ya tadi. Saya lihat, aduh kurang semangat nih nyanyinya nih. Coba, yuk kamu bikin yel-yel. Yel-yel apa, yang biasa mana? Adik-adik, ayo ulangi. Kakak bisa berdiri ikuti. Ini kan beliau nih salah satu staff saya di Menwa, Pak Rio nih. Beliau biasa pelatih. Ya, silakan. Izin, komandan, izin semuanya, menyesuaikan. Kita yel dulu agar kita berkegiatan dari awal sampai akhir tetap semangat ya. Sebelumnya ikuti saya dari yang pertama. Ketika saya bilang selamat pagi satu kali. Ketika semangat pagi luar biasa, tetap semangat. Pramuka gitu. Jadi semangat pagi luar biasa, tetap semangat. Pramuka gitu. Kita coba dulu yang itu. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat. Ya, kalau selamat pagi satu kali. Pagi luar biasa, tetap semangat. Pramuka. Ya, selanjutnya ketika saya bilang sikap berangkat. Sikap berangkat. Sikap berangkat. 3 kali. Paham? Ya. Kita coba. Sikap berangkat. Sikap berangkat. Sikap berangkat. Terus sikap Garuda. Dulu. Paham? Ya, kita coba dulu sikap Garuda. Sikap Garuda. Nah, dari itu. Nah, terus ya. Hati-hati jatuh. Oh, ada yang tahu yang bukan baret. Oh, ya itu. Ada yang bisa lihat ya? Banyak yang belum. Oh, dari Pramuka sendiri ada yel-yel? Banyak kan berbeda-beda. Pemuda, penerus bangsa. Siapa kita? Pramuka. Siapa kita? Pramuka. Siapa kita? Pramuka. Pemuda, penerus bangsa. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali nih. Udah tanpa putaran, Pak. Memanjang. Harus powernya agak sama, Pak. Ini untuk kamar. Untuk awalan apa? Jadi pegangnya kemarin Isi lepas dia deh kan setelah ini Pneumatik pengisian manual menggunakan angin atau CO2. Nah, di sini ada beberapa lajur dari mulai lajur 1 sampai dengan lajur 6. Masing-masing memiliki barisan. Untuk satu barisnya itu ada 5 sasaran dan total ada 15 sampai yang paling bawah ini namanya tripod. Nah, Batalion 6. Nah,
berikut. Di sini juga ada teman saya, Reynaldi, yang nantinya akan di sini juga memandu keberlangsungan berlatihnya kakak-kakak yang dari Pramuka yang sama ya, kita juga berbasis bela negara. Di sini nanti akan ada beberapa penjelasan mengenai menembak. Nah, nanti boleh dicoba masing-masing dengan tahapan, dan yang paling utama sama seperti penjelasan sebelumnya, safety itu keamanan memang betul-betul paling harus diperhatikan dan diprioritaskan di antara yang lain. Masalah keterampilan itu nanti belakangan. Nah, yang paling ditekankan sekarang adalah yang pertama keamanan, yang kedua paham teknik, dan setidaknya mengerti bagaimana itu menembak PCP itu memang bisa dimiliki. Disebut dengan 5 teknik atau 5 sistem. Jadi ada sistemnya juga. Kalau misalkan salah satu saja tidak dilakukan, maka itu nggak akan sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya, yang pertama dari 5 teknik itu adalah positioning. Yang kedua adalah Positioning, yang pertama positioning posisi. Yang pertama artinya posisi. Yang berikutnya adalah aiming. Aiming itu seberapa stabil laras ketika dibidikan ke sasaran target tanpa adanya guncangan yang begitu signifikan. Nah, itu namanya aiming. Aiming itu Pak, saya tambahkan ya. Siap. Aiming itu pada saat kita membidik, itu kan kita masih goyang Pak. Nah, goyangan itu besar. Nah, itu aimingnya berarti masih besar. Nah, kalau diam nggak mungkin Pak, karena kita punya jantung kita duk itu pasti jadi gerak, nadi dan sebagainya. Nah, tapi seolah-olah dia diam, baru kita shoot, baru kita tembak. Itu kita target di senapan. Makanya kenapa kalau misalkan melihat orang-orang yang sudah mahir, saya berjanji pada diri saya sendiri bahwa saya tidak akan bermain-main dengan senjata, karena senjata dapat membunuh lawan, kawan, maupun diri sendiri. Nah, jadi ada kejiwaan senjatanya. Makanya kenapa senjata memang betul-betul keamanannya betul-betul diperhatikan, prioritas tuh. Karena ini berurusan dengan nyawa kalau misalkan tidak sesuai dengan aturan yang ditentukan. Nah, jadi itu ada kejiwaan senjata. Jadi nanti diharapkan semuanya bisa menyesuaikan dengan apa yang diarahkan oleh para instruktur. Nanti bisa menyesuaikan, kurang lebih seperti itu. Tadi kan 5 apa kejiwaan senjata? Yang kejiwaan senjata. tadi pertama positioning, kedua aiming, ketiga breathing, keempat triggering. Triggering ya. Nah, triggering itu diremas. Nah, oke Pak. Dibagi ya. Yang bagian di belakang dulu, bagian di belakang, sabar di belakangnya. Di belakang dulu Pak, biar dia lanjut dulu. Nah, siapa? Oh, dipikir dia nggak mau Bapak. Sekali lagi Pak. Diarahkan. Nah, diarahkan. Ambil. Keras lagi. Jangan maju. Siapa? Iya, benang siranakan. Belah. Nah, ininya dimasukkan ke dalam Pak. Nah, ke area. Nanti di ketiak. Nah, itu Enggak. paling nanti ketinggalan. Jadi ditekan. Ya, ditekan. Biar nggak goyang, Pak. Ya. Tuh, kan cek abi badannya ya. Terus dikit kan kayak itu sama itu miring ya. Sembarangan pisan ya itu mah. Ininya agak munduran lagi Pak. Tangannya munduran di sini.
Jadi tekan kayak dia. Nah. Aku tekan ya. Tekan. Aku memperhatikan tuh. Nah, Jangan bilang. Kalau mau jaraknya jauh juga, ya yang penting kita tahu dulu jaraknya. Jarak di sini atau jarak di sini, kita lepas di situ. Oke, di 3 meter ya. Tadi dia powernya sedikit. Ya. Oke. Aduh, kasih power lagi. Power lagi kurang. Enak untuk melempar. Oke. Nah, dari ini. Kalau di video karena ini misalkan di 124. Fokus aja di mana dulu. Yang penting nancep dulu 3 meter. Oke. Ya. Go. Lagi. Pegang enggak, salah. Itu di 2 meter tadi. Nah, itu. Ya, jangan sungkan-sungkan terus, kebanyakan. dari telunjuk kebantikan dia adalah. Nah, Sampai Bu. Tiba-tiba pas dari itu ngokangnya kirang tarik. iya nggak apa-apa, terus aja sampai ke titik paling tengah. Oh jadi harus yang Bugim kan karawat plek. Itu kan itu tuh ada titik-titik yang Mangga Bu, bidik deh Bu. ada nilai-nilainya. Jadi bisa dilihat hasilnya. Apa? Udah, ya udah, lewat lagi. Kena kemana tadi? Benar yang hitam. Kalau enggak, dari situ kelihatannya. Jadi kaya. Sekarang kepidik tapi Atas Kak, atas nembak. Atas. Jadi Ibu. keamanannya harus betul-betul di. Nah, jangan terlalu kencang. Kalau kamu terlalu kencang nanti ini kan. Enggak. Nah, terlalu kencang nanti patah. Bawa. Nanti kalau misalkan patahnya di kamu, yang lain nggak bisa main kan? Nah, ya, bentar apa? Pelan-pelan aja. Jadi lagi. Hikmahnya dan sampai betul-betul di titik paling tengah. Nah, masih goyang. Ageng teh goyang Bu alitan Bu. Mantap nih. Ya, sok. Terus. itu mah itu beratun Maju. Lehernya maju ke depan. Nah, kacamata nan lereskeun. Tah, gitu. Tah. Terus udah kamu udah beres. Nah, ketinggalan kan enggak gerak. Nah, gitu posisinya. Ya arahnya dipastikan arahnya menghadap ke depan. Kami tos siap, kurang peloran. Ya, datang sama.
sedikit saya jelaskan dulu dari Lempiknasnya ya. Oke, baik, terima kasih kakak-kakak pramuka semuanya. Senang sekali saya kakak-kakak bisa berkunjung ke tempat latihan kami. Adapun Lempiknas sendiri merasa senang karena bisa ada kesempatan untuk kita sosialisasi ke adik-adik kakak-kakak pramuka. Adapun kalau tadi ditanyakan tentang manfaatnya, ini bagus sekali, terutama untuk orang-orang yang sudah usia cukup karena tidak ada benturan. Kita melempar, kita berjalan, ambil lagi, balik lagi, jalan lagi, lempar lagi, jalan lagi. Itu kalau kita teruskan berapa kilometer kita sudah berjalan itu. Jadi sangat sehat dan minim resiko cedera. Beda dengan kita badminton atau basket yang loncat-loncat, ini tidak. Jadi sangat baik untuk kesehatan. Itu menurut saya yang saya rasakan. Kegiatan kepramukaan itu ada salah satu yang namanya bela negara. Dalam satu materinya ada materi tentang lempar pisau. Oleh karena itu kita pramuka dilatih untuk bagaimana supaya bisa atau minimal mengenal lempar pisau itu seperti apa. Karena apa yang dikatakan tadi oleh pengurus Lempiknas bahwa lempar pisau ini olahraganya tidak terlalu capek seperti olahraga yang lain, tapi secara tidak langsung ya tadi kita santai bolak-balik jalan, tapi kalau kita totalkan ya itu banyak juga. Ya akhirnya tujuannya sama juga, selain untuk mengenal ya untuk menyehatkan diri kita. Itu saja mungkin. Kalau harapan saya ke depannya olahraga lempar pisau lebih dikenal luas, terutama di adik-adik kakak-kakak pramuka, sehingga bisa mendukung program Lempiknas dan bisa menjadi atlet-atlet. Bahkan kita akan main di event-event kejuaraan di luar negeri. Jadi atlet-atlet dari pramuka harapan kita ini betul-betul bisa mendukung program dalam pembinaan atlet di Lempiknas. Itu Salam pramuka. Partisipasi pisau di tangan kita lempar coba. Nah, dia lepasnya begini. Ini yang jadi bukan lepas ini. Untuk pegangan ini begini. Ini hanya di jarak 3, 6, 9, kelipatan 3. 3, 6, 9, 12. Ganjil. Berbeda dengan di olahraga lempar pisau. Masalah kita di cabur, Pak. Ini saya contohkan untuk pegangan gagang. 3 meter, Pak. Ini pegangan. Ini Pak, yang pegangan ini. Terus jarak. Sudah? Oke, saya akan coba simulasi. Kalau teman-teman di TNI silahkan bunuh senyap. Anggap saya sudah merayap dari jauh nih. Itu target, itu musuh yang harus kita lumpuhkan. Saya merayap, mendekat, mengendap. Begitu sudah terlihat jelas. Ya. Oke, terima kasih ya. Menwanya ini junior saya, walaupun wajahnya sepertinya lebih senior Pak Yuda ya. Tapi kalau usia lebih tua saya. Ya. Pak Yuda ini junior saya, Pak Yuda tahun 86, saya 85 menwanya. Nah, saya perkenalkan dulu ya satu-satu. Ini salah satu pengurus Lempiknas, juga pengurus BBC Lempar Pisau, panggilannya Kang Cakung. Ini anggota saya Rio, ini Dita, ini pelatih lempar pisau yang biasa kalau kita Mawarman berlatih. Nanti pelatih nembaknya ada Pak Hoirul, ada Renaldi. Sana juga ada senior saya dari Lempiknas, pengurus Lempiknas dan juga pengurus BBC Lempar Pisau. Saya sendiri nama saya Andi Olang, tadi sudah disampaikan oleh Pak Yuda, tadi juga sudah dijelaskan. Nah, gimana Kak? Kalau di luar bujangan Kak. Kalau di luar bujangan. Cucu dua ya. Luar biasa. Ya, itu senior saya juga Kang Dudi, ini salah satu pengurus di BBC Lempar Pisau. Ya, kami semua merasa senang kakak-kakak dan pramuka bisa berkunjung di sini, kita bisa berlatih bersama baik dalam berlatih lempar pisau maupun nanti kita berlatih menembak. Nah, mungkin saya langsung aja karena waktunya takutnya
banyak terbuang untuk hal-hal yang tidak langsung ke teknis lempar pisau maupun ke nembak. Sedikit saya kasih penjelasan tentang lempar pisau, Pak. Jadi pada prinsipnya lempar pisau itu secara teknis ada 3. Pertama, teknik full spin, yaitu pisau dilempar dia berputar. Biasa juga disebut teknik spin. Pisau dilempar dia berputar. Dimulai jarak 2, 3, 4, dan seterusnya. Sampai long distance, bisa sampai 20 meter. Saya terakhir masih sanggup lempar 17 meter, Pak. Ya, 17 meter pakai pisau yang dipakai sama teman-teman dari Kopassus. Pisaunya agak beda. Tapi sama aja prinsipnya. Nah, yang kedua tekniknya namanya half spin. Pisau dilempar, dia berputar setengah berapapun jaraknya. Dia hanya setengah putaran. Kalau half spin mesti dipegang itu bilahnya. Dilempar, dia berputar setengah yang tadi sempat saya contohkan. Yang berikutnya yang agak susah dan butuh waktu khusus untuk kita pelajari, itu teknik no spin. Pisau dilempar dia tidak berputar, sesuai dengan namanya no spin, dia lurus. Nah ini untuk mensiasati karena pisau dilempar dia berputar, terkadang ujungnya itu nancap, kadang kena gagangnya, sehingga muncullah teknik no spin itu. Dan satu hal yang juga cukup mengembirakan, sekarang lempar pisau sudah masuk jadi salah satu inorga di KORMI, Komite Olahraga Masyarakat Indonesia. Yang kemarin kita baru latihan ini, mereka baru jadi panitia, ada Festival Olahraga Kota Bandung, Pak. Nah mudah-mudahan nanti berikutnya kakak-kakak dari Pramuka bisa terlibat, dan kita sangat berharap Lempiknas Kota Bandung, Pramuka punya klub sendiri yang dibawa Lempiknas Kota Bandung dan bisa berpartisipasi. Dan mudah-mudahan tahun 2025 kita ada event di Lombok, Pak, di Nusa Tenggara Barat, event nasional Fornas yang tahun lalu di Kota Bandung di Jawa Barat. Ya, nah alhamdulillah lempar pisau sudah masuk jadi cabang olahraga yang dulunya memang ini sama teman-teman TNI ya ini untuk melumpuhkan, ya baik untuk membunuh senyap maupun untuk singkat cerita untuk melumpuhkan. Tapi sekarang sudah jadi cabang olahraga. Jadi 3 teknis itu yang nanti akan kita ajarkan, tapi kita akan fokus ke teknik spin, Pak, karena half spin sama no spin butuh waktu untuk kita pelajari, itu memang agak sulit. Kalau spin, insya Allah pulang dari sini semua udah mampu melempar pisau dengan baik. Mungkin sedikit penjelasan dari saya seperti itu. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang, terima kasih. Kami semua merasa senang kakak bisa berkunjung di sini dan kita bisa bersilaturahmi bersama. Demikian sambutan dari saya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ini bila, ini grip atau gagal. Bisa begini, bisa begini. Jangan salah spin, kayak tembakan ya. Mundur sedikit kak, takutnya patah lagi. Ini biasa yang kalau kawan-kawan di TNI yang masuk teknik ini yang mengembangkan itu pasca. Karena pelatih utama itu Bang Simon Ramadhan, dia dulu sempat sekolah di apa-apa di Rusia. Ini Kalsin. Ini Pak, jadi kita pegangnya seperti ini. Ya. Berapa pun jaraknya nih? Satu lagi tekniknya no spin. Ini yang susah-susah dulu Bu ya. Bapak, kakak. No spin kita pegangnya mesti gagang. Kita lepas pisaunya lurus. Pisaunya lurus. Mau diam ya? Gimana? Dia mau diam. Pisaunya lurus, nggak berputar. Ya, ini saya coba ya. Nah, caranya sekarang berapa? Sedikit saya jelaskan dulu dari lempik nasnya ya. Oke, baik, terima kasih kakak-kakak pramuka semuanya. Senang sekali saya kakak-kakak bisa berkunjung ke tempat latihan kami. Adapun Lempiknas sendiri merasa senang karena bisa ada kesempatan untuk kita sosialisasi ke adik-adik kakak-kakak pramuka. Adapun kalau tadi ditanyakan tentang manfaatnya, ini bagus sekali, terutama untuk orang-orang yang sudah usia cukup karena tidak ada benturan. Kita melempar, kita berjalan, ambil lagi, balik lagi, jalan lagi, lempar lagi, jalan lagi. Itu kalau kita teruskan berapa kilometer kita sudah berjalan itu. Jadi sangat sehat dan minim resiko cedera. Beda dengan kita badminton atau basket yang loncat-loncat, ini tidak. Jadi sangat baik untuk kesehatan. Itu menurut saya yang saya rasakan. Kegiatan di kepramukaan itu ada salah satu yang namanya bela negara. Dalam satu materinya ada materi tentang lempar pisau. Oleh karena itu kita pramuka dilatih untuk bagaimana supaya bisa atau minimal mengenal lempar pisau itu seperti apa. Karena apa yang dikatakan tadi oleh pengurus Lempiknas bahwa lempar pisau ini olahraganya tidak terlalu capek seperti olahraga yang lain, tapi secara tidak langsung ya tadi kita santai bolak-balik jalan, tapi kalau kita totalkan ya itu banyak juga. Ya akhirnya tujuannya sama juga, selain untuk mengenal ya untuk menyehatkan diri kita. Itu saja mungkin. Kalau harapan saya ke depannya olahraga lempar pisau lebih dikenal luas, terutama di adik-adik kakak-kakak pramuka, sehingga bisa mendukung program Lempiknas dan bisa menjadi atlet-atlet. Bahkan kita akan main di event-event kejuaraan di luar negeri. Jadi atlet-atlet dari pramuka harapan kita ini betul-betul bisa mendukung program dalam pembinaan atlet di Lempiknas. Itu. Salam pramuka. Menwanya ini junior saya, walaupun wajahnya sepertinya lebih senior Pak Yuda ya. Tapi kalau usia lebih tua saya. Ya. Pak Yuda ini junior saya, Pak Yuda tahun 86, saya 85 Menwanya. Nah, saya perkenalkan dulu ya satu-satu. Ini salah satu pengurus Lempiknas juga pengurus BBC Lempar Pisau, panggilannya Kang Cakung. Ini anggota saya, Rio, ini Dita, ini pelatih lempar pisau yang biasa kalau kita Mawarman berlatih. Nanti pelatih nembaknya ada Pak Hoirul, ada Renaldi. Sana juga ada senior saya dari Lempiknas, pengurus Lempiknas dan juga pengurus BBC lempar pisau. Saya sendiri nama saya Andi Olang, tadi sudah disampaikan oleh Pak Yuda, tadi juga ada dijelaskan.
Nah, gimana Kak? Aku nanya aja, di apa? Kalau di luar bujangan Kak. Kalau di luar bujangan. Cucu dua ya. Luar biasa. Ya, itu senior saya juga, Kang Dudi, ini salah satu pengurus di BBC Lempar Pisau. Ya. Kami semua merasa senang, kakak-kakak dan pramuka bisa berkunjung di sini, kita bisa berlatih bersama baik dalam berlatih lempar pisau maupun nanti kita berlatih menembak. Nah, mungkin saya langsung aja karena waktunya takutnya banyak terbuang untuk hal-hal yang tidak langsung ke teknis lempar pisau maupun ke nembak. Sedikit saya kasih penjelasan tentang lempar pisau, Pak. Jadi pada prinsipnya lempar pisau itu secara teknis ada 3. Pertama, teknik full spin, yaitu pisau dilempar dia berputar. Biasa juga disebut teknik spin. Pisau dilempar dia berputar. Dimulai jarak 2, 3, 4 dan seterusnya sampai long distance, bisa sampai 20 meter. Saya terakhir masih sanggup lempar 17 meter, Pak. Ya, 17 meter pakai pisau yang dipakai sama teman-teman dari Kopassus. Pisaunya agak beda, tapi sama aja prinsipnya. Nah, yang kedua tekniknya namanya half spin. Pisau dilempar, dia berputar setengah berapapun jaraknya. Dia hanya setengah putaran. Kalau half spin mesti dipegang itu bilahnya. Dilempar, dia berputar setengah, yang tadi sempat saya contohkan. Yang berikutnya yang agak susah dan butuh waktu khusus untuk kita pelajari, itu teknik no spin. Pisau dilempar, dia tidak berputar. Sesuai dengan namanya no spin, dia lurus. Nah, ini untuk mensiasati karena pisau dilempar dia berputar, terkadang ujungnya itu nancap, kadang kena gagangnya, sehingga muncullah teknik no spin itu. Dan satu hal yang juga cukup mengembirakan, sekarang lempar pisau sudah masuk jadi salah satu inorga di KORMI, Komite Olahraga Masyarakat Indonesia. Yang kemarin kita baru latihan ini, mereka baru jadi panitia, ada Festival Olahraga Kota Bandung, Pak. Nah, mudah-mudahan nanti berikutnya kakak-kakak dari Pramuka bisa terlibat, dan kita sangat berharap Lempiknas Kota Bandung, Pramuka punya klub sendiri yang dibawa Lempiknas Kota Bandung nanti bisa berpartisipasi. Dan mudah-mudahan tahun 2025 kita ada event di Lombok, Pak, di Nusa Tenggara Barat, event nasional Fornas yang tahun lalu di Kota Bandung di Jawa Barat. Ya, nah, alhamdulillah lempar pisau sudah masuk jadi cabang olahraga yang dulunya memang ini sama teman-teman TNI, ya ini untuk melumpuhkan, ya baik untuk membunuh senyap maupun untuk singkat cerita untuk melumpuhkan. Tapi sekarang sudah jadi cabang olahraga. Jadi 3 teknis itu yang nanti akan kita ajarkan, tapi kita akan fokus ke teknik spin, Pak, karena half spin sama no spin butuh waktu untuk kita pelajari, itu memang agak sulit. Kalau spin, insya Allah pulang dari sini semua udah mampu melempar pisau dengan baik. Mungkin sedikit penjelasan dari saya seperti itu. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang, terima kasih. Kami semua merasa senang kakak-kakak bisa berkunjung ke sini dan kita bisa bersilaturahmi bersama. Demikian sambutan dari saya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi intinya saya selaku pemimpin rombongan sekarang di sini, jadi kalau di jabatan kemarin saya pemimpin latihannya, sangat berterima kasih atas sambutan dan penerimaan yang kami anggap ini sangat luar biasa dan sangat istimewa. Itu saja mungkin, dan selanjutnya bisa kita langsung ke teknis pelaksanaannya yang nanti akan dipandu oleh kawan-kawan kita dari Lempiknas dan BBC Lempar Pisau, juga dari Perbakin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.